selamat datang di podcast dari kelompok 1 kelas KD Viktimologi. Yeay. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Firnia Asmelia. Di sini aku sebagai host pada hari ini. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas nih tentang atau hal-hal yang seru banget, karena ini juga podcast perdana kita ya teman-teman dari kelompok 1. Nah, kita tuh akan membahas tentang penipuan teman-teman, di mana penipuan ini adalah salah satu kejahatan yang mungkin marak banget yang ada di Indonesia. Dan di depan aku ini teman-teman ada salah satu korban dari penipuan teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu kisahnya, mungkin kita boleh langsung panggil aja kali ya. Halo Kak Tiara. Halo Kak Firni. Halo, gimana Kak Tiara kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kakak gimana kesehariannya, biasanya ngapain aja nih sekarang ini? Sekarang aku lagi aktif jadi mahasiswa sih ya. Mahasiswa semester 5 yang benar-benar padatnya tuh wah parah banget. Wow, parah banget ya. Udah mau nyusun skripsi sebentar lagi ya. Paling sekarang tuh aku lagi nyusun buat magang aja sih. Oh, magang. Kalau boleh tahu kakak kuliahnya di mana? Aku kebetulan di Budi Luhur, guys. Wow, jadi kakak ini adalah salah satu mahasiswi di Budi Luhur nih teman-teman. Ya. Oke, Kak Tiara, katanya nih kakak itu adalah salah satu korban dari penipuan nih Kak. Mungkin boleh kali ya kakak ceritain dulu kenapa sih kakak bisa ditipu dan apa penipuannya tuh tentang apa gitu loh. Sebenarnya ya, aku juga nggak yang kayak ngerasa ditipu banget, tapi kayak speechless, kaget gitu loh kalau misalnya kena yang kayak penipuan kayak gini ternyata ya. Iya. Jadi tuh awalnya sebenarnya aku nggak kepikiran ya kalau misalnya si orang ini tuh nipu aku. Karena kita kayak balik ke belakang-belakang ya, sebelum tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku tuh punya bisnis dari, sebenarnya itu kayak iseng aja sih awalnya. Oh, iseng. Oke. Awalnya tuh aku temenan sama temen aku, dia tuh temen SMP. Oke. Nah, bener-beneran kayak deket banget nih sama dia. Udah bestie berarti Iya, ya, udah bestie banget. Jadi aku tuh kenal sama dia juga baru masuk SMP sih, dari kelas 1. Nah, kita tuh deket sampailah di kelas 3 SMP. Oh. Gitu. Nah, aku kayak iseng nih mikir kan, daripada minta mulu kan uang ke orang tua. Jadi aku mikir, apa aku sendiri ya, apa aku buka bisnis sendiri atau aku jualan apa. Nah, ternyata aku tuh kan namanya bestie ya, suka banget kayak curhat, cerita gitu kan. Betul. Teman aku, si teman aku ini nih, kita sebut aja si S kali ya. Oke, si S. Nah, pokoknya aku sama dia udah bestie banget sama si S ini. Nah, aku ceritalah ke dia kayak, ini kayaknya gue buka usaha aja nggak sih, atau kita berdua aja nih, kita bikin usaha berdua. Oke. Gitu. Terus kata si S ini, iya kali ya, kita kayak bikin usaha bareng dan lewat online aja kali, kita bikin online shop gitu. Oh, oke. Berarti ini kakak dari SMP udah mau coba-coba jualan gitu ceritanya ya? Iya, soalnya aku tuh suka sama yang namanya jajan merchandise gitu. Oh, apa tuh bentuk maksudnya merchandise, mungkin anime atau K-pop atau apa? Di sini disclaimer ya, mungkin dia tuh mirip-mirip kayak bisa anime, bisa Korean juga bisa. Oh, berarti semuanya ya, gitu semuanya. Oke. Terus aku juga suka ngumpulin album-album yang lagu-lagu lawas juga, tuh aku suka. Oh, gitu. Berarti kakak emang suka menyimpan hal-hal yang mungkin kayak apa ya dibilangnya kalau anak-anak sekarang tuh lucu-lucu. Lucu. Ya, gitu. Oke. Nah, udahlah tuh dari situ kita mikir-mikir konsep. Jadilah nih kita beneran jadi bikin bisnis ini. Gitu. Jadilah, dan kita mikir kan kalau misalnya kita jualan offline kayaknya nggak memungkinkan ya, apalagi kalau misalnya jualan merchandise itu dia kan harus dilihat dulu kan, apalagi jadi tuh orang tuh kan, kebetulan aku tahu merchandise itu tuh dari online kan, dari aku nge-scroll Instagram. Terus kan, ini kayaknya lucu banget nih kalau misalnya aku beli, karena kalau misalnya dari video kan kayak ini kayak tetap menarik banget deh kalau misalnya aku pakai buat gantungan kunci or something gitu. Nah, ya udahlah, akhirnya aku buka nih bisnisnya lewat
pertama itu dari Instagram. Oke, ini udah mulai buka berarti ya karena tertarik ya. Aku bikin akun lah nih sama temen aku si S ini. Nah bikin satu akun isinya online shop. Oke. Nah dari situ kita kembangin berdua. Dan aku bikin satu konten nih, tiba-tiba itu konten meledak. Oh FYP ya, FYP. Oke. Nah kebetulan aku tuh itu awalnya belum, karena dulu TikTok belum terlalu viral kayak sekarang ya. Jadi aku aku bikin, cuman belum yang kayak sebanyak itu aku bikin konten di TikTok. Oke, jadi masih sedikit gitu ya. Jadi kebanyakan aku bikin konten itu di IG, di Instagram. Bikin video-video. Jadi aku videoin barangnya, aku edit, baru aku up kan di IG. Nah terus abis itu berkembang lah, karena ada salah satu videonya yang reelsnya banyak banget viewersnya. Itu tuh kayak sampai 10 juta apa. Wow, berarti benar-benar FYP banget ya. Nah dari situlah akhirnya barang-barang yang kita jual tuh tiba-tiba naik kan. Banyak yang ngechat, Kak mau ini gimana caranya. Oke. Gitu. Nah dari situlah kita kayak, wah ini ternyata mungkin ini kayak hoki kali ya. Hoki ya. Langsung dapat viewers banyak soalnya ya. Dari situ tuh kayak banyak banget yang ke-DM aku tuh banyak banget. Nah kebetulan karena daripada kita pusing nih kan gimana caranya biar kita bisa ngebagi semuanya. Jadi yang ngebales belum teman aku si S ini. Dia yang kayak nge-manage yang ngebalesin adminnya lah gitu ya, admin. Dia yang ngebalesin, terus dia yang kayak nyatet pemasukan sama pengeluaran. Oh berarti transfernya melalui rekening dia dulu gitu? Atau bareng-bareng atau gimana nih? Jadi tuh kita awalnya emang kita mau bikin satu rekening yang buat bareng-bareng tuh. Pokoknya khusus buat si online shop ini aja. Nah terus tapi kayak mungkin karena budgetnya belum ada kan, karena pas kita ngeliat video itu booming, kita belum ada budget yang kayak sebesar itu buat buka rekening. Berarti awalnya ini kakak pakai budgetnya tuh modalnya dari mana nih? Dari kita ngumpulin uang dulu sebelumnya. Oh dari uang jajan gitu ya? Kita ngumpulin uang dulu bareng-bareng. Kalau misalnya udah kekumpul baru kita ngebeli nih si merchandise-nya. Gitu. Nah terus karena udah booming, terus aku juga belum sempat bikin bank yang buat bareng-bareng itu, jadi otomatis dia bilang lah pakai bank gua aja dulu. Nah kebetulan dia punya 2 bank. Yang itu ada BCA sama Mandiri. Nah yang buat buat nge-manage uangnya tuh di Mandiri, banknya yang dipakai. Gitu. Tapi keren juga ya. Maksudnya kalian kan dulu masih SMP kelas 3 gitu udah bisa punya bank gitu loh. Apa mungkin maksudnya kan kalau bank masih yang di bawah umur tuh masih yang sama orang tua gitu ya. Nah itu dia. Nah karena gara-gara itu juga kan, makanya kita tuh awalnya minta tolong dari KTP orang tua dulu tuh, dibikinin lah tuh sama orang tua kita bareng-bareng. Gitu. Makanya kebetulan mamanya si S ini mau ngebantuin. Oh berarti mamanya tahu ya tentang bisnis ini ya. Nah jadi dibantuin lah mamanya dia, dibikinin lah si Mandiri ini. Udah lah tuh akhirnya selama kita jalanin bisnis ini, dia yang nge-manage semuanya nih kayak uang-uangnya. Nah, aku tuh sebagai yang ngebeli merchandise-nya, terus yang masarin juga, yang ngirim-ngirimnya. Berarti kakak yang bagian produksiinnya lah gitu ya. Dari bikin konten juga segala macam. Gitu. Tapi si kita manage pengeluaran itu sebenarnya ada datanya gitu loh. Jadi ada pakai docs. Nah itu tuh bisa dibuka buat kita berdua doang. Oke. Ini maksudnya kan si customer ini belum menerima barang ya? Maksudnya kan, tapi kan kamu yang packing atau tetap ada bagian berdua dari dia juga barangnya atau gimana nih? Nah jadi kan barangnya sama aku. Nah dia tuh yang bener-bener nerima uangnya doang. Oh berarti maksudnya tuh nggak ada laporan dari kamu, jadi kamu nggak bisa ngirimin barangnya ke orang itu gitu, nggak ada bukti gitu? Iya kayak gitu. Nah jadi udahlah. Tapi untungnya kan kita punya data docs sendiri kan, yang kita bisa ngeliat dua-duanya. Jadi kita bisa ngecek tuh kalau misalnya si customer itu bener beli ini apa enggak. Oh oke. Jadi pembeliannya tuh ada datanya gitu ya? Iya, cuman yang ngurusin kayak uang segala macam transfer tuh temen aku emang si S ini. Jadi kamu nggak bisa asal, maksudnya dia udah beli, kamu asal kirim gitu, tapi harus ada bukti dulu gitu. Lewat si dokumen si docs ini, kayak gitu aku ngeliat dulu kan. Nah, udahlah tuh akhirnya ini kayaknya udah nggak bener ya, akhirnya
dari situ aku mulai ngecekin si docs-nya. Soalnya kan itu tuh ada, itu kepisah antara yang beli sama barangnya apa aja sama pengeluaran pemasukan itu bisa kan. Nah aku tuh karena udah saking percaya banget, aku nggak pernah ngecekin pengeluaran sama pemasukannya. Karena dia basic kamu gitu kan. Iya, kayak ya udahlah ya, dia aku udah percaya. Nah udahlah tuh akhirnya aku ngecek, ternyata ada pemasukan yang sampai 100 juta. Wow, angkanya lumayan banget itu. Iya, tapi aku nggak yang kayak nerima uang segitu tuh, enggak gitu. Oh berarti merchandise ini tuh kayak emang yang harganya tuh nggak yang 500.000, 200.000 gitu loh, yang emang harganya tuh lumayan. Lumayan banget, karena emang banyak banget yang tertarik. Jadi makanya aku kayak ini tuh harusnya nggak kayak gini nih dia nih, karena lumayan pendapatnya tuh lumayan banget. Angkanya juga yang udah gede banget gitu ya. Itu dia. Wow, keren sih. Tapi pas kamu kejadian itu kamu nggak coba lapor polisi dulu? Nah, karena kebetulan aku di situ belum 17 tahun ya. Emang berarti kejadiannya pas kamu masih umur di bawah, maksudnya itu tuh belum dapat KTP gitu. Umur 16. Oh, 16. Wah, keren banget sih. Berarti 16 tahun udah bisa dapetin, maksudnya uangnya tuh banyak gitu loh. Yang angkanya mungkin, alhamdulillah. Ya gimana sih kita ya, kayak aku anak-anak SMA gitu kan dapat duit segitu, apa enggak? Iya bener sih diambil gitu kan. Apa enggak kayak wow gitu, uang banyak gitu kan. So kayak makanya kan minta bikinin Bank Mandiri sama mamanya dia, karena mamanya dia tuh yang ngerti. Nah aku kan mamaku tuh tipe orang yang kayak udah lu jalanin, bebas lu pokoknya sendiri, kalau misalnya lu suka lu jalanin sendiri. Jadi tuh berarti kamu gak ada bantuan dari siapapun gitu ya? Aku sendiri. Tapi mamaku yang kayak paling ngebantuin ngasih dananya buat itu. Sudahlah, akhirnya aku cerita sama mamaku dia gini, akhirnya udahlah biarin aja udah. Namanya juga orang, akhirnya ya kali udah biarin aja lah daripada dipusingin kan ya. Kita kira diambil hikmahnya aja, berarti jangan gampang percaya sama orang walaupun itu deket banget. Agak gokil sih. Nah mungkin Kak satu lagi ada kira-kira nih buat teman-teman yang mau coba buka usaha kayak gitu, ada pesan dan kesan, ada pesannya nggak yang mau disampaikan biar nggak terjadi kayak maksudnya kayak yang udah Kak Tiara alami gitu, menjadi korban dalam penipuan bisnis ataupun penipuan-penipuan lainnya. Paling kalau misalnya kalian emang pengen ngebangun usaha, kalau misalnya bisa sendiri, lakuin sendiri dulu. Nah, dibayar sendiri, dan mungkin kalian daripada percaya orang lain ya, mending kalian minta bantuan ke orang tua, itu juga nggak apa-apa. Oh berarti mungkin lebih ke didampingin sama orang tua aja dibanding sama temen gitu ya? Gitu. Pokoknya lebih hati-hati lagi kalau misalnya mau collab sama orang. Betul, apalagi kadang keluarga aja bisa menipu kita, apalagi sekarang temen deket itu yang ya kita nggak tahu, yang nggak sedarah pasti bisa aja betul. Menipu gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Jadi ini mungkin kasus yang dibahas pada podcast hari ini dan bisa ngejawab teman-teman dan menjadi pengalaman juga buat teman-teman supaya bisa berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini dan tidak menjadi korban juga seperti Kak Tiara ini. Ya ampun, gitu, 100 juta melayang, aduh rugi banget itu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, biar Tuhan aja yang bales ya Kak. Dan sekarang juga Kak Tiara udah sukses gitu kan, udah lumayan pendapatannya. Oke, terima kasih ya Kak Tiara untuk waktunya, udah sharing-sharing sama kita. Mungkin next kita juga bakal sharing-sharing lagi tentang apa ya, Kakak ini kan kerja juga di marketing, mungkin bisa juga bahas-bahas tentang marketing ya, Kak. Oke, bye-bye semuanya. Bye guys. Thank you.